Shalom Bapak Ibu Jemaat Saudara yang dikasih Tuhan, bagi yang ada di rumah maupun di tempat ini, puji syukur kepada nama Tuhan kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah. Mari kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh Kau sempurna Tuhan, sungguh pernyataan-Mu Tuhan sempurna bagi hidup kami Bapa. Jika sebentar lagi kami akan memulai Tuhan ibadah ini, Kau berkati Tuhan ibadah kami dari pertengahan awal hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu dalam ibadah yang telah kita sepakati bersama. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Teksnya terambil di dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membacakan teks ini, saya teringat pada sekitar tahun 2005, ada satu istilah yang populer, yang menjadi viral di antara media sosial, media massa, dan sebagainya. Istilah itu adalah kata sintas. Kata sintas itu mengandung pengertian seseorang yang bertahan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk waktu yang agak lama. Dan orang yang mampu bertahan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang sulit untuk waktu yang agak lama, itu disebut penyintas, atau biasanya juga disebut survivor. Nah, berangkat dari teks dan
kata sintas ini saya ingin mengambil judul khotbah pada pagi hari ini, melintasi badai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya kita semua pasti tidak senang kalau hidup kita itu harus menghadapi kesulitan. Harapan kita, hidup kita ini baik-baik saja, mulus dan tidak ada gelombang yang menakutkan kita. Tetapi fakta yang terjadi, tidak jarang kita diizinkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Bahkan kadang-kadang di dalam kondisi yang sangat sulit ini kita putus asa, kita nggak ngerti harus berbuat apa. Nah, di dalam kondisi seperti inilah saya ingin mengangkat teks ini agar kita bisa paham apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menghadapi badai di dalam kehidupan ini. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika badai kehidupan menerpa kehidupan kita, ternyata Yesus ada di dalam kisaran badai tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam teks kita pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ayat ke-24 dikatakan begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan baik-baik. Murid-murid Yesus yang baru selesai pelayanan oleh Tuhan disuruh untuk melintasi danau itu, dan tiba-tiba di tengah danau mereka menghadapi angin sakal yang menakutkan, yang membuat mereka gentar, yang membuat mereka gemetaran karena ketakutan. Banyak orang berpikir bahwa orang kalau melayani pekerjaan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berjerilah dalam Tuhan, pasti hidupnya mulus dan tidak pernah mengalami badai yang menghiriskan hati. Tapi teks ini bicara berbeda. Bahtera kehidupan daripada kita diibaratkan oleh perahu murid-murid ini ternyata juga mengalami badai. Diombang-ambingkan di dalam kisaran badai yang begitu luar biasa, yang begitu menakutkan, seakan-akan perahu itu akan tenggelam. Bukankah ini gambaran dari kehidupan kita saat ini yang kadang-kadang kita ngerasa badai hidup ini kok begitu luar biasa dan kita merasa putus asa, kita nggak ngerti harus berbuat apa. Dalam kondisi yang seperti ini, kadang-kadang kita merasa hidup sendirian. Kadang-kadang kita ngerasa doa-doa kita tidak dijawab. Kadang kita merasa bahwa orang-orang terdekat pun tidak memberikan uluran tangan untuk menolong kita. Kita merasa Tuhan begitu jauh. Tapi ketika kita membaca teks ini, apa yang menjadi anggapan kita itu ternyata keliru. Di dalam kisaran badai yang menerpa perahu murid-murid itu, Yesus datang. Yesus ada. Bahkan Yesus menyapa mereka. Pada ayat yang ke-25 dikatakan datanglah Yesus. Dan kemudian ayat ke-27 dikatakan Yesus berkata kepada mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah ketika kita dihantam oleh badai kehidupan, kita enggak sendirian kok. Ada Yesus, dia datang kepada kita. Di dalam keterpurukan kita, di dalam ketidakberdayaan kita enggak sendirian. Ada Yesus bersama dengan kita. Kita saja yang mungkin kurang peka sehingga tidak merasa bahwa Tuhan menyertai kita. Atau kita karena saking takutnya, kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan karena tidak ada pertolongan dari Tuhan. Alkitab firman Tuhan mengajarkan hal yang sebaliknya. Justru ketika badai kehidupan menerpa kehidupan kita, Yesus ada di dalam kisaran badai itu bersama dengan kita. Apa hikmahnya bagi kita Bapak Ibu? Sederhana kok. Hari ini kalau kita menghadapi badai kehidupan yang kita merasa susah untuk kita mengatasinya, susah kita untuk menyelesaikannya, saya hanya ingin katakan, di tengah kisaran badaimu ada Yesus yang mendatangi engkau, yang bersama dengan engkau, yang menyapa engkau. Kita sedikit peka kepada suara Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Yesus bersama dengan kita di dalam kisaran badai yang menerpa kehidupan kita. Yang kedua, pembelajaran yang kedua dari teks ini. Saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, respon yang wajar, reaksi yang wajar dari orang percaya adalah berdoa. Kita tahu itu dan kita paham itu.
Tapi persoalannya di dalam teks ini kita bisa ketemukan bahwa ternyata tidak semua jawaban dari doa kita itu menyelesaikan masalah. Sering kali kita berpikir bahwa kalau kita berdoa dan dijawab Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi permintaan doa kita berpikir persoalan kita akan selesai. Tetapi teks ini mengajarkan tidak seperti itu. Ketika saya membaca pada ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika Yesus datang, Petrus berdoa. Dia punya keinginan, dia punya beban doa. Apa itu? Kalau engkau benar Tuhan, izinkan aku untuk berjalan di atas air sama seperti engkau berjalan di atas air. Ini doa permintaan dari Petrus. Dan yang luar biasa adalah Tuhan menjawab. Tuhan katakan, silahkan, berjalanlah. Dan ketika Petrus berjalan, apakah badai itu reda? Tidak. Apakah kemudian Petrus bisa menyelesaikan pergumulan yang dihadapinya? Tidak juga. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Sederhana Bapak Ibu. Doa yang tidak tepat, walaupun mendapat jawaban, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena contoh daripada doa Petrus ini adalah doa yang didasarkan pada keinginan, bukan didasarkan pada kebutuhan. Petrus ingin supaya dia berjalan di atas air. Padahal kebutuhan daripada Petrus dan murid-muridnya itu adalah supaya badai ini reda. Tapi itu bukan menjadi bagian doa Petrus. Doa Petrus adalah, izinkan saya berjalan di atas air. Saya tidak tahu apa motivasi Petrus agar dia diizinkan untuk berjalan di atas air. Tapi ini keinginan daripada Petrus. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan agar kita cukup hati-hati di dalam berdoa ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Jangan-jangan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu hanya didasarkan pada keinginan kita. Kita ingin supaya sukses, kita ingin supaya berhasil, kita ingin supaya usaha kita begini begitu, kita ingin supaya macam-macam, di mana semua itu sebetulnya motivasinya adalah sekedar pemenuhan keinginan kita, bukan apa yang kita butuhkan. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan menjawab keinginan Petrus, persoalan itu tidak selesai. Justru Petrus tenggelam ke dalam air. Ini pembelajaran kita yang kedua, bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi badai persoalan yang luar biasa, kita memang harus berdoa. Tapi doanya bukan doa yang didasarkan pada keinginan kita. Doa yang harus didasarkan pada kebutuhan. Itu yang bisa kita pelajari pada bagian yang kedua ini. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita bisa melihat di sini adalah bahwa badai yang begitu luar biasa, taufan yang begitu ganas itu, pada dasarnya sebetulnya itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Selesainya badai itu tidak berdasarkan kemahakuasaannya manusia, tidak berdasarkan doanya Petrus, tapi semata-mata oleh karena kendali Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan melihat murid-murid Yesus, tentunya Petrus juga dihantam badai persoalan, yang menjadi prioritas utama, yang menjadi fokus daripada Tuhan atas persoalan itu adalah pembenahan kepada manusianya, bukan menyelesaikan badai itu lebih dahulu. Ketika saya membaca ini, saya diberikan pencerahan kepada Tuhan. Badai itu silakanlah berjalan, badai itu silakannya menghantam ke sana sini. Tetapi kalau orangnya itu dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan, badai itu tidak akan sanggup mengalahkan orang tersebut. Itu sebabnya
ketika badai itu masih bergelora dengan luar biasa, ayat ke-31 dikatakan begini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Prioritas utama dari penyelesaian persoalan yang Tuhan katakan kepada kita bukan meredakan badai itu lebih dahulu, tetapi menyadarkan kepada Petrus bahwa engkau adalah orang yang kurang percaya. Kenapa? Orang yang kurang percaya akan merasa kalah dalam menghadapi badai. Orang yang kurang percaya adalah orang yang tidak bergantung dan tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika badai begitu menerpa dia mengalami ketakutan, dia mengalami kecil hati, dia tenggelam dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatasi badai ini, dia tidak berkata begini, "Hei badai, tenanglah engkau." Enggak. Badai tetap bergelora. Badai tetap menghantam mereka. Badai tetap menghimpit mereka. Dalam kondisi yang hiruk pikuk begini, kemudian Tuhan datang kepada Petrus dan berkata, "Hei engkau, orang yang kurang percaya." Saya yakin Bapak Ibu, seberat apapun badai pergumulan dalam kehidupan kita, menerpa kita, menghimpit kita, menenggelamkan kita, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak akan kalah oleh badai tersebut. Orang percaya, orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mampu untuk mengatasi segala badai kehidupan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi prioritas Allah di dalam membenahi, menyelesaikan badai itu, yang pertama adalah orientasi kepada orangnya. Baru setelah orangnya itu dibenahi, perhatikan ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika iman percaya Petrus dibenahi, ditegur oleh Tuhan, "Kenapa engkau kurang percaya?" Dan kemudian Petrus bisa memahami akan nasihat Tuhan. Dia tumbuh kembali iman percayanya. Dia tidak ingin lagi berjalan di atas air, tapi dituntun oleh Tuhan kembali naik ke dalam perahu bahtera kehidupannya. Tiba-tiba angin itu pun reda. Apa yang menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu? Persoalannya bukan badai, persoalannya bukan angin sakal itu, persoalannya bukan sesuatu yang menakutkan kita. Persoalannya adalah apakah kita percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang akan mampu melintasi badai. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mampu menghadapi, menyelesaikan berbagai pergumulan itu. Orang yang percaya inilah yang disebut sebagai para penyintas, survivor. Saudara, saya tidak tahu wabah COVID ini kapan akan berakhir. Ada yang memprediksi bulan Desember, tahun depan dan sebagainya. Tapi yang saya tahu adalah orang percaya akan sanggup melintasi badai pergumulan ini. Kita akan menjadi penyintas-penyintas, survivor dalam menghadapi badai persoalan ini. Dan yang paling akhir yang sangat menarik perhatian saya adalah ketika ayat yang ke-33 berkata, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah." Apa yang menjadi perhatian saya di sini? Badai itu enggak penting. Petrus berjalan di atas air atau tenggelam di atas air tidak penting. Tapi semua persoalan itu boleh terjadi semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ayat yang ke-33 dikatakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah," mempermuliakan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, badai COVID, badai ekonomi, dan berbagai macam persoalan itu tidak penting. Yang penting adalah setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tujuannya cuma satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan kami Tuhan. Biarpun badai Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap berada di tempat kami Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan bersama kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, percaya kepadamu. Dengan percaya kepadamu, kami yakin sanggup melintasi segala badai dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita oleh karena Roh Kudus kiranya melimpahi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, Tuhan berkati.